Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam Anda memantau market yang arahnya waduh enak untuk dipandang sebenarnya ya kalau hijau seperti ini. Tapi hijau rasa sangkut tentunya teman-teman, karena sangkut kita belum kejemput walaupun market dalam keadaan mengalami kenaikan seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kenaikan tertinggi dialami oleh AVAX ya teman-teman, di mana dia mengalami kenaikan 11,60% dan Shiba Inu 8,99% ya teman-teman untuk kenaikan hari ini seperti itu teman-teman. Dan Bitcoin mengalami kenaikan 3% teman-teman ya di malam hari ini. Semoga ini terus naik gitu teman-teman, tapi kita perlu antisipasi ya, karena sudah mendekati hari weekend gitu teman-teman. Biasanya kalau weekend itu suka dibanting gitu sama Wells. Nah, takutnya nanti dibanting seperti itu teman-teman ya. Kita antisipasi. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas perihal keadaan proses penurunan daripada Bitcoin itu sendiri ya teman-teman, di mana di sini dijelaskan bahwasanya Bitcoin downtrend biasanya mencapai puncaknya karena kehilangan 73% dari ATH mencapai 227 hari yang lalu teman-teman. Jadi penurunan daripada Bitcoin ini teman-teman sejak ATH-nya sampai hari ini itu sudah memakan sekitar 227 hari ya teman-teman. Wow, cukup lama juga ya. Dan di sini sementara akhir tren turun mungkin tidak sedekat yang kita inginkan, itu masih ada di tengah. Nah, jadi kita di dalam fase pertengahan downtrendnya daripada market ya teman-teman, belum mendekati di akhir, kita baru berada di tengah-tengahnya gitu. Jadi masih ada cukup lama lagi nih untuk penurunan daripada aset kripto kita gitu teman-teman. Jadi di sini dijelaskan juga bahwasanya pasar beruang selalu datang secara tak terduga, dengan sebagian besar pedagang dan investor kehilangan kemampuan untuk menarik dana mereka dan menyimpan sebagian dari keuntungan mereka, dan sudah ada sebelumnya yang menyebabkan penantian yang lama ya teman-teman untuk pantulan seperti itu. Jadi memang kita ini mengharapkan pantulan terhadap market saat ini, cuman memang pantulan itu untuk saat-saat ini belum akan ada ya kalau menurut jawaban dari artikel ini gitu teman-teman, di mana yang bahkan mungkin tidak terjadi ya, pantulan yang bahkan tidak mungkin terjadi. Tetapi dalam kasus Bitcoin sepertinya kita telah mencapai klimaks ya. Klimaks apa itu ya. Dan di sini dari pasar beruang saat ini menurut Glassnode ya teman-teman, di mana analisa histori menunjukkan bahwa pasar beruang rata-rata berlangsung selama sekitar 400 hari ya teman-teman pada Bitcoin. Nah, jadi rata-rata menurut si analisa Glassnode ini teman-teman, untuk penurunan Bitcoin ini biasanya terjadi rata-rata itu paling lama sekitar 400 harian teman-teman, dan sedangkan kita berada di 200 harian seperti itu ya. Jadi kita masih berada di fase mana di tengah-tengah gitu, ibaratnya kita mau nyebrang jembatan yang panjang gitu ya, kita baru berada di tengah-tengahnya ya, belum di ujung gitu, belum sampai ujungnya. Jadi masih ada potensi penurunan dari aset Bitcoin ini ya teman-teman, masih memiliki potensi buat terjun lagi ya. Terus di sini yang jatuh sekitar 80% dalam tren turun ya, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui bahwasanya Bitcoin memasuki tren turun setelah menelusuri kembali dari ATH-nya atau all time high-nya yang dicapai pada bulan November. Jadi tren setidaknya berumur 227 hari ya. Ini dihitung dari ATH tertinggi daripada si Bitcoin ya teman-teman, terhitung dari bulan November sampai sekarang ini sudah mengalami penurunan sebanyak 227 hari teman-teman. Jadi sekitar kurang lebih 173 harian lagi ya untuk menghadapi tren turunnya ini teman-teman. Jadi masih pada fase pertengahan gitu, dan ini adalah sebuah chart ya yang menunjukkan
grafik daripada Bitcoin gitu teman-teman. Dan di sini sementara akhir dari pasar beruang saat ini mungkin tidak akan datang ya, belum akan datang untuk akhir beruang ini teman-teman ya. Itu pasti dapat dianggap sebagai norma karena durasi melebihi 200 hari. Jika kita membandingkannya dengan siklus lain, kita akan mengharapkan retreat ya, atau konsolidasi yang lambat di bulan-bulan atau bahkan minggu-minggu mendatang. Jadi untuk beberapa bulan ya teman-teman, bayangkan kalau dibikin 100 hari saja kita membutuhkan waktu sekitar 3 bulan teman-teman ya. Kalau 120 hari berarti kan 4 bulan ya. Itu baru 120 hari, 150 hari ya 5 bulanan, berarti masih ada sekitar setengah tahun lagi kita akan menghadapi penurunan daripada Bitcoin ini teman-teman ya. Masih panjang perjalanannya kalau menurut analisanya dia gitu teman-teman, dimana dia menganalisa setiap Bitcoin ini turun itu rentan waktunya adalah 400 hari teman-teman. Jadi ya harap bersabar lah untuk saat ini gitu. Dan kembali pada tahun 2018 Bitcoin memasuki kisaran konsolidasi sekitar hari ke 360 bermarket setelah turun 3,8 ribu US dollar. Konsolidasi memungkinkan investor dan institusi untuk memulai mengumpulkan Bitcoin yang kemudian menjadi bahan bakar utama untuk bull run yang dimulai pada 2019 ya. Jadi 2018 ini mengalami downtrend dan di 2019 ini mengalami uptrend seperti itu kalau menurut ini ya teman-teman. Jadi memerlukan waktu kisaran 1 tahunan ya untuk mengalami bull trend lagi seperti itu ya teman-teman. Seperti itulah keadaan market yang sekarang ini. Dan di sini kalau kita lihat di 2023 ya teman-teman, di mana mungkin melihat penurunan lagi dan menguntik konsolidasi hingga Oktober November, kemudian menghadapi rally yang melegakan pada tahun 2023 ketika sikap the Fed dan pasar saham tidak lagi tertekan. Nah, jadi kemungkinan ini prediksinya di 2023 ya teman-teman, antara November, Oktober, November, kemudian menghadapi rally yang menggelegar pada tahun 2023 ya. Mudah-mudahan di 2023 sudah menghadapi pembalikan arah ya untuk market saat ini. Dan di sini ketika sikap hawkish the Fed mereda dan pasar saham tidak tertekan lagi. Nah, jadi ketika the Fed itu sudah mereda ya untuk menekan inflasinya yang dimaksud seperti itu, dan saham tidak tertekan lagi, maka dari itu Bitcoin ini akan menghadapi rally lagi seperti itu teman-teman ya. Harapannya sih segera membaiklah ya untuk perekonomian kita ini, karena dampak perekonomian ini sudah terasa juga di Indonesia walaupun belum setajam yang ada di Amerika Serikat sana ya teman-teman. Memang keadaan yang kurang mendukung untuk saat ini, jadi kita memerlukan berhati-hati ya teman-teman ya. Hitung sajalah 200 hari ke depan kita akan mengalami tren turun, masih jauh ya, sampai ya kurang lebih setengah tahun lagi lah mungkin seperti itu. Nah, mungkin ini dulu perihal Bitcoin kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.